Warta Lisan, tanggal 26 April 2020. Ibadah pada hari ini, hari Minggu, tanggal 26 April, tersedia dalam bentuk rekaman yang dapat diakses di kanal YouTube GKI Pasteur Bandung. Bagi yang tidak bisa mengikuti kebaktian online pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020, maka dapat menyelenggarakan ibadah bersama keluarga. Bahan lengkap ibadah akan dibagikan melalui WA Group Wilayah atau Komisi, atau bisa diambil di gereja pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020. Pemahaman Alkitab pada hari Kamis akan dilakukan via live streaming di kanal YouTube GKI Pasteur mulai pukul 18.25. Bahan persekutuan doa keluarga pada hari Senin sampai dengan Sabtu akan dibagikan melalui WA Group, wilayah ataupun komisi. Berita duka cita. Telah berpulang ke pangkuan Bapa di Sorga hari Jumat tanggal 17 April 2020 di Banjarmasin, Saudara Yeremia Evata Emanuela sampai umur 23 tahun. Nomor anggota Y057, merupakan putra dari Bapak Edi Robinson dan Ibu Linda Supena, adik dari Saudari Maria Sivanya, dan telah dimakamkan di Banjarmasin. Jemaat GKI Pasteur mengucapkan turut berbelasungkawa, semoga Tuhan memberikan ketabahan dan kekuatan iman bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA atas nama GKI Pasteur dengan nomor 2333005522. Persembahan pos Ciumbuluit dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Hardaja Hartawijaya atau Ekawati dengan nomor rekening 34609988882. Jika tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop, diberikan tanggal, disimpan, dan diserahkan pada saat kondisi sudah memungkinkan. Satgas COVID-19 GKI Pasteur telah melakukan beberapa kegiatan seperti bekerja sama dengan Satgas COVID-19 Kalsis Bandung dengan mentransfer sejumlah 7 juta rupiah pada tahap kedua untuk pengadaan APD, juga untuk kegiatan pembagian nasi bungkus dan juga pembagian paket sembako. Info secara keseluruhan mengenai kegiatan Satgas COVID-19 GKI Pasteur dapat dibaca melalui Warta Jemaat secara online yang ada di kolom deskripsi. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang tergerak untuk berpartisipasi dalam aksi sosial COVID-19 GKI Pasteur dapat mentransfer ke rekening rekening BCA dengan nomor 233300552 atas nama GKI Pasteur dengan menambahkan angka 19 di akhir jumlah yang akan didonasikan. Misalnya contoh 100.019. Ibadah online hari ini akan dilayani oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono. Nah, sebelum ibadah dimulai, mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah dengan bangkit berdiri kita menghadap dan menyembah Tuhan. Marilah kita menyembah dan menyerukan nama Tuhan. Sebab Tuhan telah meluputkan kita dari tali-tali maut yang melilit kita. Dan kita boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya padaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dan akan menyerukan nama Tuhan. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya.
Pertolongan kita adalah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai Kristus bersamamu. Dan bersama saudara juga. Silakan duduk kembali. Ibadah minggu ini adalah Paskah ketiga yang telah kita lakukan dalam suasana bangsa-bangsa di dunia berjuang memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Selama 5 hingga minggu sudah kita berjuang bersama. Ada berbagai perasaan memenuhi diri kita. Ada yang merasakan sebagai tantangan, yang bercampur dengan kesedihan, khawatir, bosan, rindu untuk bertemu saudara, teman kerja, jemaat, muka dengan muka. Dalam suasana dunia mengusahakan pemulihan dan perubahan ke arah yang lebih baik, inilah firman Tuhan yang akan menyapa kita. Dan tema kebaktian hari ini, hidup dibarui oleh Sang Firman. Ada tertulis dalam firman Tuhan demikian, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara-saudara, sebelum kita mengakui dosa kita, mari kita tundukkan diri sejenak. Adakah waktu di sehari-hari kita untuk memikirkan kepentingan orang lain? Apakah kita telah saling memaafkan dan taat pada firman Tuhan? Apakah kita mempercayakan hidup kita hari ini pada Tuhan? Adakah yang kita biarkan mempengaruhi kita lebih dari Tuhan? Mari kita mohon pengampunan Tuhan secara pribadi. Ya Tuhan, ampunilah kami sebab Engkaulah yang harus kami kasihi lebih dari segala sesuatu. Ampunilah ketidaktaatan kami ini, sebab seringkali di saat kami menentukan langkah, kami memilih bukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya kami semakin mengenal-Mu dan dimampukan untuk tidak membiarkan diri dikuasai hal-hal lain lebih dari Tuhan. Ya Allah Bapa, kasihilah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa yang telah bangkit dari kematian. Amin. Bersih
Kita bangkit berdiri. Roh Kudus menuntun dan memantapkan hidup baru kita. Kita kini terimalah berita anugerah di dalam kasih Kristus di dalam 1 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita menyatakan salam damai kita satu dengan yang lain. Salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan NKB 138, Mari Serupa Yesus Tuhanku. Mari kita bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, karya-Mu yang telah kami rayakan karena kasih-Mu di dalam Yesus, Mesias yang telah menderita, mati, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Pada hari ini kami bersama-sama kembali akan mendengarkan sabda-Mu yang akan Tuhan beritahukan kepada kami untuk menyertai kami, untuk membimbing kami, mengarahkan hidup, memelihara kehidupan baru di dalam Kristus. Tuhan yang akan menolong dalam pimpinan Roh Kudus atas umat-Mu ini. Kami yang berada di rumah kami masing-masing, Tuhan menyertai kami agar kami mampu mendengarkan dengan baik. Tuhan menyertai melalui firman Tuhan ini, agar kami pun boleh menjadi berkat di dalam kehidupan saat ini. Engkau memberkati dan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikannya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama, hari ini kita akan membaca bagian dari firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 21 hingga 23. Dilanjutkan bagian yang kedua, Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 17. Dilanjutkan ayat 25 hingga 35. Demikian 1 Petrus 1 ayat 21 hingga 23. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal.
Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 17, dilanjutkan 25 hingga 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat 25, lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah hidup yang diubahkan oleh Sang Firman. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama membayangkan ketika kehidupan kita, kehidupan umat Tuhan tidak diubahkan. Kira-kira apa yang terjadi? Saudara-saudaraku yang terkasih, maka saya membayangkan bahwa kehidupan itu seperti murid-murid pada waktu itu, dalam bayang maut. Dan pemazmur mengatakannya sebagai berada dalam lembah kekelaman. Orang-orang akan dikuasai oleh ketakutan, oleh kekecewaan, oleh kegelisahan. Dan itu seperti dalam kisah Kleopas ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, karena Yesus baru saja mati, dikuburkan, pada pagi itu sebenarnya sudah bangkit, tapi mereka belum diubahkan. Maka mereka mengatakan, percuma kita tinggal di Yerusalem, ayo kita pulang saja.
Percuma tinggal di Yerusalem. Perjuangannya sudah habis. Yesus sudah mati. Saudaraku yang terkasih, ke tengah situasi seperti inilah Yesus Sang Firman yang hidup, dia hadir. Dia tidak membiarkan murid-muridnya dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kehidupan lama. Dia mengubahkan murid-murid. Demikian juga Tuhan Yesus mengubahkan setiap saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, mari kita bersama-sama kita akan membaca terlebih dahulu salah satu bagian dari 1 Petrus 1. Khususnya di dalam ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudaraku yang terkasih, inilah ayat nats kita yang mengingatkan tentang gereja Tuhan. Gereja di mana surat 1 Petrus ini disampaikan. Gereja yang tidak mudah kehidupannya. Ada banyak penganiayaan terjadi. Jadi ini hendak menguatkan agar mereka di tengah kehidupan yang sulit. Kehidupan sulit itu memang mungkin tidak berubah. Tetapi mereka boleh tangguh, berkuat. Karena apa? Karena karena kita semuanya telah dilahirkan kembali oleh benih firman Allah yang baka, yang tidak fana. Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Yang pertama kita lihat di dalam slide ini. Sang firman itu mengubahkan kita semuanya. Kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Cerita tentang Kleopas dan murid-murid Yesus. Apa yang mereka alami? Akhirnya setiap orang, murid-murid yang Yesus cintai, Tuhan kasihi, mereka menyatakan, aku tahu Yesus hidup. Aku itu menunjukkan soal pribadi. Mereka mengalami sendiri. Dan itu caranya saudaraku kita melihat Yesus datangi setiap murid-muridnya. Entah pada waktu mereka berkumpul ataupun sedang berdua atau sedang sendiri. Dan kita tahu dalam perjalanan Kleopas ini dengan temannya, Yesus menjumpai sang murid. Menemaninya di tiap langkah mereka. Ketika mereka dalam kesusahan, di dalam perasaan-perasaan kecewa. Tuhan tidak membiarkan dan menceritakan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Bahwa ketika itu diceritakan oleh Kleopas, sesungguhnya bahwa dia juga sudah mendengar dari perempuan-perempuan yang mengatakan, aku tidak menemukan Yesus, kubur telah kosong. Perempuan-perempuan itu juga menyampaikan bahwa malaikat Tuhan ada di sana dan mengatakan, oh ia sudah hidup, dia sudah bangkit. Tapi bukan ini, bukan kata orang, bukan juga kata-kata dari teman-teman yang lain. Kita lihat perempuan-perempuan. Mereka mengatakan tidak menemukan mayat Yesus. Kami tidak menemukan mayat Yesus. Malaikat-malaikat juga menyampaikan kepada perempuan-perempuan itu. Tapi semuanya itu menunjukkan bahwa apa yang namanya perubahan, disebut perubahan, itu sesuatu yang pribadi. Saudara dan saya harus mengalami secara pribadi. Bukan kata orang. Ini kuncinya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sehingga kekecewaan itu tidak akan menguasai kita lagi. Ketakutan tidak akan menguasai pikiran kita, hati kita lagi. Dan bahkan disampaikan pada waktu itu, hati mereka berkobar-kobar. Kita lihat perubahan-perubahannya di dalam slide yang lain. Mereka awalnya kecewa, mereka pulang kampung. Angan-angan nampaknya lebih kuat di dalam kehidupan kita, sehingga menimbulkan kekecewaan. Mereka mengatakan, padahal kami dahulu, kami mengharapkan Yesus memenangkan, membebaskan,
dari perbudakan, dari bangsa Romawi. Padahal waktu itu, saudara, ini yang terjadi. Mereka kecewa. Angan-angan lebih kuat untuk menguasai mereka. Tetapi kemudian Yesus datang menemani. Yesus datang di tengah-tengah pergumulan murid-muridnya. Dan dia mengubah sedikit demi sedikit. Dan akhirnya mereka merasakan dalam cerita selanjutnya, waktu itu sebenarnya hati kami berkobar-kobar. Slide selanjutnya kita menyaksikan dari hati yang berkobar-kobar itu. Akhirnya mereka melihat Yesus sendiri, Sang Firman itu, yang datang ke tengah-tengah mereka. Yang tidak hanya berhenti, saudara, dengan menemani, tetapi juga sedia untuk masuk ke dalam kehidupan yang lebih dalam lagi. Masuk ke dalam rumah tempat Kleopas tinggal. Dan akhirnya kita bisa melihat di penghujung pertemuan dengan Yesus yang mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus memberikan gambaran tentang dirinya yang adalah roti hidup yang telah dipecah-pecahkan bagi dunia. Saudara yang terkasih, mereka sadar bahwa ini Yesus. Itu Yesus. Ada ketika mereka menyaksikan Yesus ini mengambil roti, mengucapkan berkat, dan roti kemudian dipecah-pecahkan, diberikan kepada mereka murid-murid ini. Dan lalu mereka mengetahui inilah Yesus yang bangkit. Saudara yang terkasih, jelas sekali penting berita ini untuk kita sekalian. Saudara dan saya pada hari ini perlu untuk menyegarkan kembali bagaimana iman kita, perjumpaan kita dengan Kristus. Dan kita perlu menyatakan dengan dan kepada diri kita, kepada sesama kita, bahwa aku melihat Yesus yang bangkit. Aku tahu Yesus bangkit. Aku tahu Yesus bangkit. Katakan itu saudara-saudara. Bahwa inilah perubahan kita semuanya. Jangan kita hanya dalam kepengikutan kita akan Kristus. Adalah kepengikutan karena mendengar dari orang lain. Karena ini pengalaman orang lain, bukan itu. Tapi pengalaman iman kita sendiri. Jangan kita mau ada sesuatu yang menutup-nutupi kita. Dan Tuhan mau menjumpai kita, menolong kita, menemani kita di tempat kita ini berada. Dalam kegelisahan kita pada hari ini, dalam ketakutan kita pada hari ini. Untuk mengubah ketakutan itu, mengubah kegelisahan saudara dan saya. Menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh dikuasai oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, bagian yang kedua mengingatkan kita bahwa di sana ada yang diberikan Tuhan, yaitu apa? Arah kehidupan yang baru, laku ataupun gaya kehidupan yang baru diberikan kepada saudara dan saya. Dan yang baru itu adalah kehidupan laku hidup yang mengasihi, yang dikatakan dengan segenap hati. Saudaraku yang terkasih, dan itu dari mana datangnya? Sekali lagi, karena dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali oleh apa? Di panah sebelumnya lagi dikatakan karena ada darah yang mahal. Tidak tersembuhkan penyakit kita. Kita menyadari ini tidak ada obatnya. Tapi darah Kristus itu, darah yang mahal itu sudah membasuhnya. Dan oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh. Dan oleh karena firman yang hidup. Yang memberikan dikatakan firman itu adalah memberi hidup yang kekal. Yesus memberikan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka bersama-sama di dalam slide yang berikutnya, di situ saudara ada satu hal yang penting untuk kita renungkan. Ada alasan yang dikatakan karena saudara telah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Yaitu apa? Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Karena ini semua, maka dikatakan amalkan kasih. Kasih yang bukan sekedar kasih. Bukan hanya kasih itu diwujudkan dan memberi.
tetapi kasih dengan segenap hati. Saudaraku yang terkasih, kita bisa mencontoh apa yang Yesus perbuat di dalam kasih-Nya kepada murid-murid. Pertanyaan kita, kasih seperti apa? Kasih seperti Yesus. Kasih yang Dia tidak begitu saja di sana mencela orang-orang yang mungkin melakukan kekurangan ataupun melakukan kesalahan. Dia datang dalam cerita ini begitu luar biasa, menginspirasi kita. Kita melihat Dia datang dengan sabar, datang untuk menemani perjalanan, dan Dia menempatkan diri bahkan seperti orang asing. Sangat-sangat di sana sopan sekali, sangat bijaksana. Dia bertanya, apa yang kamu sedang percakapkan? Dia mendengarkan, Dia menuntun, Dia menegur dengan firman supaya mereka beriman dengan kuat. Dia menjelaskan firman Tuhan, perjanjian lama, kitab para nabi tentang diri Yesus. Dan Dia bahkan tidak mengatakan, ini aku Yesus loh, tidak. Tetapi ada finalnya adalah Dia sekedar hadir di sana. Lalu ketika diberikan makan di sana, Dia mengambil roti itu, mengucap berkat, mengambil roti, memecah-mecahkannya. Dan ketika itulah mereka melihat Sang Kristus. Maksudnya saudara, dalam laku hidup kita, kita ingin kadang-kadang berbagi kasih, ingin menyemangati orang lain. Tapi kasih yang segenap hati ini tidak menunjukkan dirinya. Dia begitu sederhana, Dia begitu rendah hati. Dia hanya mengingat-ingatkan simbol-simbol dirinya, siapa Yesus. Roti yang terpecah, yang diberikan bagi dunia. Anggur sebagai simbol darah, darah yang mahal, yang sudah menghapus dosa dunia. Saudaraku yang terkasih, inilah semuanya laku kehidupan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita juga dalam saling menolong, saling kita berbagi. Biarlah kita boleh memiliki kasih sebagai yang dikatakan, karena saudara dan saya sudah lahir baru. Bukan dengan benih yang fana, tetapi tidak fana. Amalkan itu, kata penulis 1 Petrus 1 ayat 23 tadi. Dengan kasih segenap hati, kasih persaudaraan. Dan kita tahu ada hal yang menarik dalam kisah ini. Sebenarnya Kleopas sudah kepengen sekali ingin menceritakan kepada teman-teman murid-murid yang ketika dia jumpai mereka ada berkumpul di sana. Tapi ketika Kleopas baru kepengen bercerita Yesus, mereka sudah mengatakan, hey, luar biasa, Simon yang telah menyangkal Yesus 3 kali. Dia juga dijumpai oleh Yesus. Yesus mengasihi Simon. Yesus telah bangkit, juga bangkit bagi Simon. Luar biasa. Semua tanpa terkecuali diubahkan oleh Kristus dengan kasih. Inilah yang diharapkan juga melalui saudara dan saya. Simon saja Yesus hampiri. Ia pasti sedia menjumpai saudara setiap orang dengan kasih-Nya. Dan itu juga saudara dan saya. Di dalam melakukan kasih ini, kita tidak perlu mengingat-ingat kesalahan orang. Kita tidak perlu di sana untuk menunjukkan siapa kita yang berbuat baik kepada sesama. Di dalam keadaan saat ini saudara, praktek sebagai orang yang diubahkan oleh darah Kristus dan firman yang hidup, perlu untuk kita bersama-sama koreksi kembali. Bersama-sama kita koreksi kasih-kasih kita, pelayanan-pelayanan kita. Bahwasanya saudara dan saya perlu memiliki laku hidup yang baru. Laku hidup yang baru itu saudara adalah laku hidup ketika Yesus di situ menjumpai Kleopas dengan sangat sopan, dengan sangat mengasihi, sangat mengerti, dengan mengikuti proses dan menghormati
orang-orang dengan segala keadaannya. Dia menjumpai Simon demikian juga. Dia sangat mencintai apa adanya. Sekalipun orang-orang itu seperti Simon telah pernah melakukan kesalahan. Mari bersama-sama kita, dimanapun kita berada pada hari ini, Tuhan mengingatkan saudara. Sekali lagi, Sang Firman yang hidup itu telah mengubahkan saudara dan saya. Tiap-tiap pribadi kita, kiranya setiap kita punya pengalaman yang memang sungguh pribadi. Aku melihat Tuhan. Aku berjumpa dengan Tuhan. Jangan kita biarkan bahwa penghayatan iman kita, penghayatan kata orang bukan dari diri kita sendiri. Kiranya itu menjadi penentu saudara dalam hidup kita dan saudara mengalami hal itu. Dan yang kedua, kita ingat, biarlah arah kehidupan dan laku kehidupan baru kita sungguh-sungguh seperti yang Tuhan harapkan, yaitu melakukan laku hidup yang penuh kasih dengan segenap hati. Tuhan memberkati kita, dan biarlah kehidupan baru kita ini sungguh menjadi kehidupan yang semakin berarti bagi setiap orang di tengah-tengah kehidupan kita. Laku hidup kita dapat kita terapkan hingga akhirnya melalui saudara dan saya orang merasakan kasih yang sejati yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita memperbarui janji baptisan kita dengan mengakui iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang sangat harapan untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudusnya, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 20 sampai dengan 26 April. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama bersahati menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, kami semua di sini dan juga yang di rumah masing-masing berada. Kiranya kami dalam berkat kasih Tuhan, kami semuanya mengalami kehidupan yang tidak mudah ini. Kami boleh menerima anugerah Tuhan yang memampukan kami, yang menguatkan kami, yang menolong kami, bahwa Tuhan ada, Tuhan telah bangkit bagi kami. Tuhan, Engkau yang akan menyertai di dalam setiap anak-anak-Mu, mencoba untuk mengisi kehidupan hari demi hari. Tuhan yang akan berikan hikmat bijaksana. Tuhan yang akan menyentuh setiap hati kami juga, bahwa kami tidak hidup untuk diri sendiri, tapi Tuhan sudah ubahkan kami untuk membawa kasih Tuhan, kasih dengan segenap hati, kasih untuk menolong sesama, kasih yang bermakna, kasih yang membuat setiap orang merasakan cinta Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di mana-mana tempat
Kami berada dalam situasi-situasi kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah juga yang melihat kami. Kami yang mungkin juga masih sedang dalam kegelisahan dan ketakutan, di dalam kekhawatiran, di dalam keraguan-raguan. Kami percaya seperti Tuhan Yesus menjumpai Kleopas, dengan sangat-sangat mengerti keadaan Kleopas. Dengan begitu bijaksana, mendampingi dalam proses, hadir di dalam keberadaannya. Demikian masing-masing kami di dalam kasih-Mu. Mari Tuhan kuatkan, mari Tuhan Kau teguhkan iman kami. Mari Engkau terus dampingi kami, agar kami mengalami proses akhirnya menemukan Engkau Tuhan Yesus yang bangkit secara pribadi. Dengan demikian ya Bapa, kami tidak perlu lagi dikuasai oleh berbagai hal di tengah-tengah dunia ini. Namun kemurahan, kuasa, kasih-Mu, kebangkitan-Mu lah yang menguasai setiap hati anak-anak-Mu. Tolong kami di dalam kami turut mendoakan, berkarya, bekerja bahu-membahu untuk menolong sesama, bersama juga dengan para dokter yang sedang berusaha untuk menolong orang-orang yang terjangkit wabah COVID-19 ini. Kami juga bersama dengan mengulurkan berkat yang dari Tuhan untuk menolong melalui rumah sakit, melalui Klasis Bandung, melalui Satgas juga GKI Pastur, untuk menolong sesama dengan sembako, menolong sesama dengan nasi bungkus, menolong sesama dengan menyediakan alat-alat para dokter untuk menangani, mengatasi wabah ini. Tuhan yang akan menyertai kami dan memberkati anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan yang akan terus tumbuhkan iman kami di dalam segala hal yang sedang kami hadapi. Biarlah kami boleh bersama dalam rencana Tuhan, menggunakannya untuk kami semakin mengerti akan kuasa kasih Tuhan dan kehidupan mengasihi sesama. Mengerti bahwa betapa ya Tuhan manusia lemah, dan kami boleh saling tolong menolong satu dengan yang lain. Berkati saudara kami yang berulang tahun, Tuhan yang akan memberkati dengan sukacita. Berkati juga Tuhan untuk keluarga Bapak Edi Robinson, Ibu Linda, Maria, yang saat ini Tuhan sedang berduka cita. Mereka sungguh berduka cita karena anak Yeremia telah Tuhan panggil. Kami mengerti tentang kedukaan mereka Tuhan, namun kami bersama membawanya kepadamu, agar keluarga ini mendapatkan kekuatan dan rahmat dari Tuhan untuk memperoleh penghiburan yang sejati dan siap untuk memasuki hari berikutnya, masa depan bersama dengan Tuhan dengan anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah anak-anak-Mu semuanya dalam segala pergumulan. Kami sekalian di dalam kami berjuang bersama dengan masyarakat dan pemerintah negeri ini. Tuhan yang akan kuatkan dan mampukan kami, para pemimpin bangsa ini, untuk mereka bersama ya Tuhan, memimpin dengan hikmat dan bijaksana Tuhan. Dan negeri kami Tuhan, boleh suatu saat nanti mengakhiri semua perjuangan ini, dan kami boleh berhasil dengan pertolongan Tuhan. Kami keluar dari wabah COVID-19 ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Efesus 5
ayat 2 dan 20. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Seraya persembahan dikumpulkan, kita menyanyikan PKJ 239 ayat 1 dan seterusnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas pertolongan Tuhan yang selama ini sudah membantu kami dalam segala hal ya Tuhan. Dan kami ucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan pada kami ya Tuhan. Sebentar kami datang membawa persembahan ini ya Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini, biarlah persembahan ini, syukur kami ini adalah untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita wartakan karya keselamatan Allah kepada setiap orang melalui hidup baru kita untuk memancarkan kasih Kristus, kasih dengan segenap hati, kasih dengan penuh sukacita. Kasih Kristus akan kami pancarkan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.